Hei Kintan, sini dong Malang, Dulen. Hai semuanya, ini lagi ngetes, kita mau live abis ini sama PPI Surya. Seharusnya mereka yang jadi hostnya, cuma kita ada kendala teknis. Jadinya dari IG aku aja, gak apa-apa. Maklum ya, jauh di sana. Kita yang invite mereka aja. Sekarang bisa buat join. Hai, akhirnya bisa ya. Akhirnya. Hai Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo. Setelah Halo berlama. Kak. Ya mungkin ini ya Kak ya, Lanjut. langsung Habibi ambil alih aja. Kita biar langsung mulai acaranya. Oke, baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Sobat PPI Surya dimanapun kalian berada. Semoga sehat-sehat semua ya. Di pagi hari ini kita bakal sama-sama sharing ilmu di webinar keilmuan PPI Surya, yang mana acara webinar ini diadakan oleh Departemen Kapesda Keagamaan Pengembangan Sumber Daya Anggota PPI Surya. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang luar biasa. Selain tentunya narasumbernya cantik dan juga banyak sekali kelebihan yang dimiliki oleh beliau. Nah, alhamdulillah PPI Surya berhasil mendatangkan beliau nih buat live bareng sama kita semua. Nah, langsung saja untuk permulaan, ada patah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita harus kenal dulu sama siapa narasumber kita pada kesempatan kali ini. Oke, jadi narasumber kita kali ini, beliau ini namanya Nahla Fadak, atau bisa dipanggil Kak Nahla ya. Betul. Nah, beliau ini adalah sarjana ilmu psikologi Universitas Negeri Malang. Nah, beliau dulu semasa kuliah aktif dalam kegiatan kesehatan mental dan juga pendidikan anak-anak di bawah umur. Nah, beliau juga pernah menjadi duta kampus Universitas Negeri Malang tahun 2018. Mungkin sekilas profil singkat daripada Kanahla. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol, mungkin kalau misalkan teman-teman semua viewers di sini ada pertanyaan yang mau dilontarkan, mungkin tentang apa yang nanti kita bakal bahas, bisa nanti komen, dan nanti kita bakal di akhir ada sesi tanya jawab bersama viewers. Oke, langsung saja kita alihkan acara webinar keilmuan ini ke saudari kita yang gak kalah cantik juga. Gak kalah cantik juga. Saya di sini paling ganteng aja. Yang gak kalah cantik juga yaitu saudari Uni. Kepada saudari Uni, kami persilahkan. Silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang semuanya. Kalau di Indo berarti jam berapa nih? Jam Di 2 sini udah lebih. masuk sore sih Uni. Udah masuk Bentar sore lagi, ya? udah jam 3. Iya berarti. Duh, perbedaan waktu 4 jam nih. Oh ya, pertama-tama terima kasih kepada saudari Habibi sebagai host buat acara kita pada siang atau sore, hampir sore pada hari ini, yang telah memberikan kesempatan dan waktunya kepada saya. Nah, hari ini kita bakal sharing session nih, ngobrol-ngobrol santai sama narasumber kita, Kak Nahla. Ya, ngobrol-ngobrol santai, tapi insya Allah syarat akan makna dan juga syarat akan ilmu-ilmu ya. Nah, kali ini KPSD PPI Suriah mengangkat tema tentang dinamika kesehatan mental di era digital. Tapi kalian tahu nggak sih dinamika kesehatan mental di era digital itu apa? Kayak kita kupas satu-satu dulu ya. Dinamika. Dinamika itu apa sih? Nah, dinamika itu kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah tenaga yang menggerakkan ataupun semangat atau tingkah laku yang langsung mempengaruhi orang lain secara timbal balik. Nah, simpelnya nih, dinamika itu suatu gerak laju pertumbuhan lingkungan manusia. Karena manusia kan makhluk sosial ya. Terus kemudian kesehatan mental. Kalian pasti udah nggak asing kan dengan kata-kata kesehatan mental
mental, kita sering bilang kalau misalnya ada masalah dikit, kita langsung bilang kayak, aduh mental breakdance nih, kena roasting dikit langsung, aduh kena mental nih. Sebenarnya tuh apa sih kesehatan mental itu? Kenapa kita sering ngomongin mental breakdance dan kena mental ini? Kenapa gitu? Dan kenapa hal ini jadi hal yang sangat amat booming banget di kalangan anak muda sekarang, apalagi di era digital yang semuanya serba virtual gitu. Semuanya serba apa-apa di media sosial, apapun kita share di Setuju. publik gitu. Apa sih hal-hal itu? Pasti kalian pada penasaran kan? Nanti kita bakal ngobrolin itu ya. Oh ya, sebelum itu kalian baca nggak sih caption di Instagram PPI Suriah? Nanti abis ini kalau belum baca, baca ya. Nah, di caption itu tuh ada tulisan mensana in corpore sano atau al-aqlu salim fil jismi salim. Artinya, jiwa yang sehat terdapat dalam badan yang sehat juga. Nah, kata-kata tersebut nih bisa dimodifikasi dengan membaliknya dengan al-jismus salim fil aqli salim. Badan yang sehat terdapat dalam jiwa yang sehat. Maksudnya, keseimbangan antara ruhani, jiwa, dan juga fisik jasmani itu penting banget nih guys, karena kan semuanya harus seimbang ya. Manusia itu nggak bisa berlebihan, tapi juga nggak bisa kurang banget. Jadi semuanya harus seimbang. Apalagi hal-hal krusial kayak ruhani dan juga jasmani. Nah, terkait hal itu, mari kita bahas lebih lanjut pada webinar kali ini. Stay tune ya, jangan kemana-mana kalian. Oke, langsung aja. Beberapa tahun ini kan marak banget gerakan mental health atau kesehatan mental di Indonesia. Tapi sebenarnya secara teknis atau secara dalam bidang psikologi sendiri, apa sih kesehatan mental itu dan seberapa penting kesehatan mental itu untuk mempengaruhi kehidupan manusia? Nah, ayo kita bahas langsung sama ahlinya. Hai Kanala, apa kabar? Halo Uni, baik alhamdulillah. Uni gimana kabarnya di sana? Habibi juga gimana kabarnya? Alhamdulillah. Iya. Dikiranya nggak mau ditanya tadi. Ya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Baik alhamdulillah. Tahun ini musim dinginnya nggak terlalu dingin, Kak. Oh, di sana nggak terlalu dingin, biasanya gimana? Biasanya dingin banget ya? Biasanya minus, iya. Oh gitu. Sampai ada salju loh Kak di sini. Iya, biasanya ada salju. Seru dong kan bisa bikin olaf. Alhamdulillah ya, akhirnya setelah tadi banyak kendala teknis. Sebelumnya aku mau sapa dulu teman-teman di sini semuanya. Hai teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah join live webinar ini. Maaf tadi sempat ada delay waktu karena ada masalah teknis, tapi alhamdulillah sekarang udah bisa. Kenalin, nama aku Nahla. Dan sekarang beberapa menit ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Uni sama Habibi tentang kesehatan mental di era digital ini. Oke, nah kesehatan mental sendiri itu kan kita pasti udah sering banget dengar ya di mana-mana tuh sekarang kayak mental health tuh kayak udah yang masif banget, udah common, apa-apa tuh sekarang serba dikaitkan dengan kesehatan mental, which is sebenarnya bagus gitu. Alhamdulillah makin banyak orang yang aware betapa pentingnya menjaga kesehatan mental ini. Karena kesehatan mental ini tanggung jawab kita sendiri gitu. Kayak kita nggak bisa nyalain orang atas keadaan mental kita gitu. Itu our responsibility. Jadi walaupun orang misalnya kita kan kadang nggak bisa kontrol apa yang di luar kita ya. Kayak misalnya kita disakitin atau ada kejadian buruk yang terjadi. Terus itu menimbulkan efek sama kita. Tapi itu tanggung jawab kita untuk menyelesaikan hal itu, untuk berdamai dengan diri kita. Jadi makanya kesehatan mental itu adalah tanggung jawab masing-masing dan pentingnya kita buat ngejaga kesehatan mental kita sendiri. Apalagi di era digital ini, di mana-mana yang sekarang kayak akses informasi itu gampang banget. Kita kayak sekali klik aja udah bisa ngakses banyak berita, ya kan? Sekali scroll udah macam-macam banget nih beritanya di IG gitu. Terus kalian ngerasa nggak sih kita tuh kayak ada rasa ketergantungan gitu sama gawai kita, sama smartphone atau sama gadget kita? Betul banget ya. Kayak gak bisa lepas gitu ya. Kalau udah scroll keterusan. Bisa kayak sampai berjam-jam gitu ya. Iya, bener banget. Kayak abis, udah jam berapa nih? Tahu-tahu baru kayak, udah lama banget kita scroll, apalagi TikTok ya. Seru-seru videonya gitu. Nah, di sini nggak bisa buka TikTok, Kak. Kenapa? Di sini nggak bisa buka TikTok. Oh, di sana nggak bisa buka TikTok. Oh, harus pakai VPN. Ya. Ya, bisa macam-macam. Bisa IG lah, bisa Twitter juga.
Iya. dan berbagai macam sosial media lainnya ya. Dan yang aku notice tuh kita sekarang tuh manusia kalau misalnya handphone kita ketinggalan, itu kita pasti cemas, kita panik. Itu menghadirkan perasaan-perasaan yang nggak nyaman gitu loh, kayak uncomfortable feelings-nya tuh ada setiap kita ketinggalan HP-nya atau kita lupa taruh di mana gitu. Seakan-akan tuh udah jadi bagian yang penting banget dalam diri kita. Memang kita sekarang kayak kerja dari HP juga, terus ngakses email dari HP, berita juga, order makanan, terus shopping online, segala sesuatu dari HP gitu. Tapi sebenarnya bahaya nggak sih kita tuh kayak terlalu bergantung sama HP ini? Nah, ada suatu penelitian di Amerika menyebutkan kalau emang sebagian besar orang sekarang itu memiliki ketergantungan terhadap smartphone-nya. Yang kalau misalnya smartphone-nya ini nggak ada atau ketinggalan, itu dia bisa panik, cemas, dan memunculkan gejala-gejala withdrawal seperti orang yang kecanduan gitu. Jadi memang ternyata udah mempengaruhi sel otak kita gitu loh, kecanduan akan HP ini tanpa kita sadar itu sudah mempengaruhi. Nah, terus kadang kita tuh kalau scroll berita atau kayak lihat sosmed aja deh, lihat story orang, kadang ada nggak sih perasaan yang bikin kita tuh kayak tiba-tiba sedih ya kan, atau nggak nyaman atau marah karena beritanya misalnya ngeselin gitu, kayak ada kasus pemerkosaan terhadap anak di Probolinggo gitu, Jawa Timur, itu kan kayak bikin kita geram ya kan gitu. Kayak gitu, banyak kan kita ngerasa kayak gitu kadang. Banyak banget ya. Kalau Bibi biasanya gimana, Bibi? Biasanya Ya, biasanya kasih lihat apa? kayak kalau misalkan kita lihat apa ya, kayak kasus pembulian gitu, kayak yang seharusnya malah kayak pembulian di sekolah ataupun di kampus kuliah gitu. Sedangkan lingkungan sekolah atau kuliah itu lingkungan yang katakanlah harusnya orang-orang berilmu di dalamnya yang tidak melakukan hal seperti itu, tapi kayak kita malah jadinya kesal dan sedih gitu, ironis seperti itu sih. Iya, bener. Terus kalau Uni biasanya gimana nih? Apakah perasaan-perasaan tidak nyamannya itu, perasaan negatifnya muncul di saat lagi lihat story-story orang, lihat postingan-postingan orang, atau waktu lihat berita gimana? Coba ceritain. Kalau Uni gimana? Kalau aku sih lebih ke pribadi ya. Misalkan kalau misalnya di media sosial kita ngeposting sesuatu gitu, terus ada beberapa netizen yang komen julid, kayak misal itu kelihatan tangannya tuh, itu aurat loh, itu kamu gimana sih pencari ilmu di negara Timur Tengah, udah tafsir hadis kamu udah tahu semuanya tapi kok kayak gitu, itu mempengaruhi banget sih. Jadi kena mental juga, karena jadi gimana ya, ngerasa salah juga, ngerasa kayak oh mungkin aku yang salah, mungkin aku yang harus memperbaiki ini, jadinya tuh minder, jadi nambah minder aja kalau aku pribadi ya. Jadi ada perasaan, ada ngedownnya gitu ya. Iya. Terus yang biasa kalian lakuin apa nih? Aku pengen tanya kalian dulu nih. Atau teman-teman mungkin bisa sharing di kolom komentar. Kalau Habibie biasanya ya baca Quran sih, Kak. Oh wow. Sangat jadi ya. Enggak. Mungkin ninggalin HP untuk sementara. Kayak terkadang pusing juga gitu kelamaan kan, kayak jadi mungkin kayak tinggalin HP sementara gitu. Kita olahraga biasanya, nge-gym mungkin atau lari-lari. Iya. Jalan-jalan gitu. Bagus. Berarti kita emang harus nemuin cara gimana buat kita bisa menyalurkan perasaan negatif itu. Uni gimana? Ya sama aja sih, pasti tutup gadget, habis itu menyibukkan diri sama kegiatan yang positif gitu. Apalagi kalau di asrama itu kan pasti ada banyak kegiatan ya. Nanti ada jamaah, nanti ada zikir, nanti ada daras dan lain-lain. Terus nanti pasti ke distract gitu. Iya, benar. Tapi satu hal about smartphone, about gadget, about living in this era adalah kita memang nggak bisa menghindari itu. Ini udah kemajuan teknologi, akses informasi semua semakin maju. Kita nggak bisa menghindari itu. Tapi kita bisa menggunakan itu secara bijak gitu. Kayak jadi kita use it wisely. Kita tahu kapan harus rehat, kapan harus stop,
kapan harus take a break bener-bener dari sosial media ini gitu. Jadi kita bahas lebih lanjut ya. Oke. Itu sih pokoknya. Jadi fokus on what you can control. Oke, terus nih Kak, kemarin tuh aku kan sempat bikin ask me question gitu kan di Instagram. Situ nanya-nanya ke mereka tuh, orang-orang tuh biasanya punya permasalahan kesehatan mental itu tentang apa aja sih, mereka tuh sering ngerasain apa aja yang bikin mereka ngedown. Terus banyak dari mereka yang kebanyakan dari mereka tuh ngedown atau punya permasalahan mental tentang anxiety, tentang ketakutan berlebih gitu. Terus juga kayak ngerasa ngedown gitu, terus ngerasa punya mental kerupuk, punya mental teri, yang kalau misalnya ada masalah terus tiba-tiba langsung ngedown gitu. Tapi sebenarnya gimana sih cara ngatasi anxiety atau ketakutan kekhawatiran berlebih itu? Apalagi kalau misalnya kita dari mahasiswa sendiri kan takut sama masa depan, habis ini kuliah mau ngapain, habis ini mau gimana masa depan, atau hal-hal yang belum kelihatan gitu. Ada yang mau lamar enggak gitu ya? Aduh. Oke, jadi kan memang dengan mudahnya akses informasi ini juga berpengaruh terhadap perasaan kita, dan juga seringnya kita ngerasa cemas gitu, bahkan overthinking. Kayak gak jarang kan kita ngelihat pencapaian orang lain, habis itu kayak wah kok dia bisa ya udah di titik itu gitu. Pasti dalam diri kita tuh ada perasaan-perasaan membandingkan diri dengan orang lain gitu ya. Oke, sekarang aku mau bahas yang anxiety dulu kali ya. Anxiety itu kan kecemasan. Cemas itu sebenarnya baik. Cemas itu sebenarnya baik. Kenapa? Ketika kita cemas, berarti itu pikiran kita, otak kita tuh menganggap hal itu tuh hal yang penting gitu. Dan merasa cemas membuat kita tuh bisa mempersiapkan hal di depan kita lebih baik lagi dalam decision making, dalam mempertimbangkan sesuatu, membuat keputusan, karena kita sadar kalau itu penting gitu, ada yang kita cemaskan gitu. Sebenarnya baik. Namun kalau misalnya kecemasan ini dia udah tidak terkontrol lagi, terus sudah mengganggu, intensitasnya meningkat, nah itu berarti sudah menjadi kecemasan yang tidak baik. Nah kalau misalnya udah merasa terus-menerus dan mengganggu keseharian kita dalam beraktivitas sehari-hari, ada baiknya kita memang aware akan ini dan ya mau nolong diri kita dengan go to professional help, ke psikolog, coba cari tahu lebih mengenal dirimu sendiri dan apa yang harus dilakukan gitu. Nah, tapi kalau misalnya cemas itu masih dalam taraf yang bisa kita kontrol gitu, berarti cemas itu ya itu alarm, ibaratnya kayak alarm gitu dalam diri kita, kayak kamu harus lebih prepare nih buat ini gitu, karena pasti kita ada pikiran-pikiran gimana ya kalau kayak gini, what if gimana ya kalau gitu kan. Tapi balik lagi, itu semua belum tentu terjadi. Semua yang kamu khawatirkan belum tentu terjadi. Tapi memang itu kadang dirasanya susah ya. Kayak itu tuh muncul aja gitu, kayak duh gimana ya kalau ini, gimana ya. Tapi yang bisa menghentikan itu siapa? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang ngingetin gitu. Kayak itu kan belum tentu terjadi. Cuma apa sih yang bisa aku lakukan? Kayak apa sih yang bisa aku usahakan agar hal itu tidak terjadi gitu. Selebihnya kita nggak tahu, itu urusan yang di atas, urusan Allah, maksudnya urusan Tuhan nanti akan gimana gitu loh untuk menentukan yang decide. Tapi apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita usahakan, itulah di situ peran kita gitu. Nah, terus selain itu juga kayak overthinking, ini lagi rame banget nih overthinking, apalagi malam-malam bikin nggak bisa tidur. Bener banget, Kak. Bener banget. Itu relate banget sih. Relate banget buat ya? Habibie relate banget. Iya bener. Terus kayak yang dipikirin tuh banyak banget rasanya. Nah, orang-orang yang overthinking ini, dia itu terjebak di masa lalu dan dia itu takut akan masa depan. Jadi dia trapped in the past and having fear of the future. Dia kan kadang kayak masih overthinking itu kayak kita mikirin apa yang udah terjadi di masa lalu, entah kita sesali, entah kita kayak masih merasa bersalah, guilty, terus masih sedih akan hal itu, banyak hal lainnya, atau kita memikirkan ke depan gitu ya, akan terjadi nanti gimana ya kalau gini, 5 tahun lagi aku jadi apa ya, nanti kalau aku habis lulus ntar aku gimana ya kerjanya gitu kan.
Kayak ada aja gitu yang kita pikirin. Nah, Bener banget. sebenarnya thinking itu adalah proses alamiah. Berpikir itu adalah proses alamiah. Namun over dalam berpikir menjadikan berpikir itu tidak sehat gitu. Jadi memang kalau misalnya kita lagi overthinking, kalau misalnya kita terus-terusan ikutin perasaan pikiran kita mungkin akan hanyut dan tenggelam, tiba-tiba ntar nangis lah, yang marah lah, yang akhirnya emosi negatifnya kayak menggebu-gebu lah gitu. Iya. Nah, jadi yang mungkin yang bisa dilakukan kalau misalnya di overthinking adalah kita fokus, kita tuh lagi di masa sekarang loh gitu. Kita tuh belum mengalami masa yang akan datang itu. Kalau aku pribadi, biasanya aku kayak gini. Nahlah, 5 menit ke depan belum tentu loh kamu masih hidup. Kenapa kamu sangat mengkhawatirkan hal yang akan terjadi 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, ataupun kayak nanti gimana ya aku kalau udah tua, atau kayak mungkin semakin panjang masa depan gitu. Jadi itu kayak aku belum tentu loh 5 menit lagi aku hidup. Kenapa aku terlalu memusingkan apa yang akan terjadi di depan sana gitu? Kenapa aku nggak berfokus di masa sekarang aja gitu? Jadi kayak di masa sekarang aku sadari aku lagi duduk di sini, lagi live session bareng Habibie sama Uni, lagi discuss, lagi sharing-sharing, berbagi ilmu bareng-bareng kayak gitu. Jadi kadang itu yang bisa bikin kita kayak stop our overthinking gitu. Atau kalau misalnya ada pikiran-pikiran yang kayak, duh gimana ya nanti kalau kayak gini gimana ya? Ya itu kita yang harus bilang ke diri kita sendiri, itu belum terjadi gitu. Dan itu tuh bukan realita gitu. Jadi harus kita konfront terus kalau memang itu belum terjadi gitu. Kita harus ulang itu terus menerus sampai kita meyakini, oh iya, oke, itu emang belum terjadi. Itu mungkin nggak akan terjadi seburuk yang aku bayangin gitu. Itu sih sangat penting. Dan Oh iya Kak, gimana? ini apa namanya? Mungkin nggak tahu ya, sekalian diagnosa mungkin terlalu parah overthinking tuh, saking parah overthinkingnya kayak Habibie tuh kalau misalkan mau pakai baju aja hari ini, mau pakai baju apa ya, itu kayak kepikiran nanti orang mikirnya apa ya kalau pakai baju ini, orang gimana ya, apa namanya, nilai Habibie kalau Habibie pakai baju ini. Mungkin itu udah parah banget kali ya sampai segitunya, atau gimana tuh? Enggak sih ya Bibi, kayaknya hampir setiap orang itu juga ada dia kayak gimana sih ntar judgement dari orang-orang, penilaian sosial tuh seperti apa sih kalau aku pakai baju ini gitu ya. Tapi kalau misalnya itu bener-bener akhirnya mengganggu kamu sampai kamu udahlah nggak usah pakai baju, atau kayak udahlah pakai baju yang bagus banget aja gitu, kayak padahal itu momennya misalnya mengharuskan kamu pakai baju yang casual aja, tapi kamu kayak enggak kayaknya aku kurang keren nih, aku harus pakai yang lebih keren lagi ya. Akhirnya kayak jadinya nggak sehat, karena kita jadinya kayak kesannya haus sama validasi sosial, validasi orang lain, biar dibilang bagus, biar dibilang ganteng, biar dibilang cantik, keren, stylish, fashionable, dan lain-lain gitu. Jadi mungkin yang bisa kamu pikirin adalah ya udahlah, aku kan juga nggak tahu ya isi pikiran orang lain tuh apa, persepsi orang terhadap baju aku nih, aku kayak gimana aku juga nggak tahu. Tapi selama kamu ngerasa nyaman pakai itu, kamu ngerasa bagus, kamu lihat kaca, oh I look good, udah masya Allah, udah pakai aja gitu. Kita nggak bisa ngontrol apa yang orang pikirkan, kita nggak bisa ngontrol apa yang akan mereka ucapkan, tapi kita bisa ngontrol gimana kita ngerespon terhadap hal-hal itu. Wah, Boleh yang dikit nggak? Kalau misalnya nih, gimana? Kalau misalnya kita tuh udah nyaman nih pakai ini, terus habis itu kita masuk ke kelas nih, terus habis itu ada yang komen, ih kamu kok pakai baju berwarna banget sih, misal kok dari perempuan sendiri di sini yang sedikit tabu ya pakai baju berwarna, kamu kok pakai baju pink banget sih hari ini gitu, atau pakai baju hijau banget sih hari ini. Terus gimana sih Kak tanggapan kita? Seharusnya tuh kita harus nanggepin secara positif atau gimana? Kayak itu kan kontrol dalam diri kita sendiri ya, kontrol apa masukan dari orang lain gitu, kita yang tahu bagaimana batasan itu. Tapi bagaimana cara untuk biar sekiranya orangnya itu juga nggak ngerasa tersinggung atau dengan balasan kita, atau biar sekiranya kita juga ngasih batasan kalau ya udah ini terserah aku dong mau pakai baju apa aja gitu. Kan adat kamu dan adat aku berbeda, gimana sih caranya gitu? Oh ya, emang kamu pernah terima perkataan kayak gitu nih kalau kamu waktu lagi di kelas di sana? Sering Kak, di sini karena adatnya kan beda banget ya gitu. Jadi kalau misalnya kita nih kita pakai parfum gitu,
perempuan tuh nggak boleh pakai parfum kan kalau di sini. Jadi kalau pakai parfum terus ketahuan pakai parfum, langsung kayak kamu nggak boleh pakai parfum. Kamu kok tahu nggak hadis kalau misalnya pakai Gitu. parfum itu gini 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 gini. Oh Perempuan gitu. kalau pakai parfum itu sama aja kayak zina gini gini. Terus kan jadi kita nggak, iya, ya udah maaf gitu. Jadi Oh iya. ngedown banget. Oh, Iya gara-gara hal-hal gitu ya. Ya kecil memang kayak culture gitu. culture-nya kan beda, maksudnya kayak tradisinya juga beda. Mungkin kamu Mm-mm. kalau pakai apa sih namanya? Kamu di Aceh misalnya, kamu pakai baju terbuka, mungkin kamu akan menerima hal yang sama gitu. Kayak mungkin kamu akan tiba-tiba ditegur sama orang, nggak boleh pakai baju seperti ini ya, di sini kawasannya Islami dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi kalau kamu lagi di Jakarta atau di Bali, orang juga kayaknya ya bodo amat, nggak apa-apa, Biasa it's aja. okay gitu loh, just wear what you want gitu, as long as it makes you happy, pakai aja gitu kan. Memang beda-beda setiap tempat, dan kita mungkin memang harus ada eh, namanya seikat kita buat menyesuaikan adaptasi. Tapi kalau misalnya aku rasa kalau misalnya kayak kamu udah pingin masalah warna aja dipermasalahkan, kayaknya kasihan banget kamunya kalau gitu. Kalau kamu biasanya nanggepinnya gimana? Ya udah, terus paling biasanya cuma kayak oh iya, cuma diiyain terus habis itu ya udah, terus akhirnya ganti baju atau gimana gitu. Lebih ke ya udah nerima-terima aja. Tapi akhirnya jadi ke mau ngapa-ngapain tuh nggak pede gitu loh Kak. Jadi kalau mau pakai ini jadi mikir lagi. Misal nih, aku tuh lihat baju warna kuning gitu bagus, ih bagus banget tuh warna kuning. Tapi nggak bakal tak beli karena nggak mungkin tak pakai. Gitu. Ya ampun, padahal tuh bisa bikin kamu happy ya kalau kamu pakai. Kalau Padahal menurut aku, kalau sesederhana itu. misalnya, gimana? Ya maksudnya sesederhana itu gitu. Bikin kita Iya, happy tuh pakai hal-hal kecil aja udah. Tapi ya benar. Mungkin bisa dengan kamu bilang, misalnya kayak mereka bilang ya, kayak kamu pakai baju terang banget sih, kita tuh pakai baju yang gelap-gelap aja gitu. Kamu bilang kayak, ya ini aku lagi in a good mood sekarang gitu. Aku nggak tahu bahasa Arabnya gimana, kamu disuruh ceritanya. Aku lagi dalam mood yang baik dan aku pingin aja pakai baju ini gitu. Udah, kalau mereka masih ngomong biarin gitu. Kayak ya udahlah, yang pakai juga kamu. Toh orang tuh nggak bisa semuanya suka sama kita gitu. kita nggak Nggak bisa bisa maksain orang orang suka lain buat kita, nggak bisa bikin semua orang suka sama kita. Pasti ada yang nggak suka, ada yang suka. Jadi ya udah biarin aja. Yang penting kamu ngerasa feel good, dan itu poinnya. Itu yang penting. Yang penting adalah kamu Ada merasa baik, merasa comfortable in your own skin, merasa nyaman dengan apa yang kamu pakai. Udah, itu aja yang penting. Jadi mereka mau bilang apa oh terserah. iya Kak. Ada tuh Kak, ini Terus pepatah Arab bilangnya ridonas goyatun latudrok. betul. Keridoan manusia itu adalah suatu puncak atau suatu ujung yang tidak akan bisa kita capai kayak gitu. wow, bener-bener. Katanya Ini ada insight juga banget, quotes insight tentang baru buat aku sih. Ya, iya, bener-bener. kayak Gak kita ada nggak bisa habisnya kan ya memenuhi ekspektasi dari orang Iya, lain. bener banget. bener. Dan untuk urusan parfum itu kan kadang kita pakai parfum itu kan tujuannya bukan semerta buat impress orang ya, biar wangi nih pas dia lewat. Enggak, kadang kita pakai parfum ya karena biar kita pede aja, agar kita kayak ntar nggak misalnya nggak bau badan, atau kayak ya pede aja gitu kan. Jadinya lebih nyaman juga kalau misalnya beraktivitas karena udah pakai parfum. Jadi sampaiin aja tujuan kamu pakai parfum apa. Kalau mereka masih komentarin itu, ya udah biarin aja gitu. Karena yang penting dari niat kamu. Kalau kamu pakai parfum, kan mereka bilang pakai parfum tuh nggak boleh dalam agama, sama aja zina dan lain-lain gitu ya. Maksudnya kalau kamu emang niatnya pakai parfum buat ngerasa nyaman sama tubuhmu sendiri, buat ngerasa pede, ya nggak apa-apa. Toh kamu juga nggak ada niat menggoda kan, ya udah nggak apa-apa. Iya. Jadi itu kita tuh emang nggak bisa ngontrol persepsi orang, kita nggak bisa ngontrol omongan orang juga. Oke. Terus nih Kak, biasanya tuh kalau misalnya di Indonesia nih, misal kita kenal, misal penyakit mental atau misal kita punya ketakutan berlebih dan lain-lain, terus mesti orang-orang tuh bakal mikirnya, kamu kurang syukur gitu, kurang ngaji tuh, kurang sholat. Tapi terus mereka nih sebenarnya kebanyakan yang aku tahu tuh mereka pakai dalil. Kalau dalil Quran itu ada la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur maka aku tambahi lagi nikmatku. Betul. Tapi sebenarnya kan
konteksnya nggak gitu, walaupun teksnya seperti itu tapi kan konteksnya nggak gitu kan Kak. Kalau misalnya apa-apa nggak bisa dikaitin dengan kamu kurang sholat, kamu kurang syukur gitu. Kalau kita lihat dari tarikh Islam sendiri nih, dari yang saya tahu tarikh Islam sendiri, kalau kisah Nabi Yakub aja saat ditinggal Nabi Yusuf itu kan sedih banget sampai menangis sampai buta gitu. Itu kalau zaman sekarang pasti mikirnya, loh itu kurang sholat itu sekelas Nabi pasti mikirnya Nabi loh ya kan, maksudnya itu bukan suatu hal yang berkaitan dengan agama gitu loh. Kalau misalnya memang itu mentalnya seperti itu ya sudah, tapi bukan berarti kamu agamanya kurang kuat, ya nggak sih Kak? Benar Dalam banget. tarikh tersebut aja kayak gitu, sekelas Nabi loh ini, sekelas Nabi. Benar banget. Berarti kan Gini ya. nggak lewat kan. Kayaknya menurutku sendiri ini salah satu kritis pada orang-orang para dai-dai yang mengatakan bahwa kamu harus bersyukur la in syakartum la azidannakum. Iya benar banget nih. Maksudnya gangguan mental, gangguan kejiwaan atau kayak masalah-masalah psikologis itu nggak diukur dengan seberapa beriman orang itu, nggak dia seberapa beriman dan rajinnya beribadah orang tersebut gitu. Seorang ustadz bisa kena depresi, seorang pendeta bisa juga kena depresi gitu. Terlepas dari seberapa religius dia gitu. Apalagi kita gitu kan, maksudnya kayak bukan pemuka-pemuka agama gitu. Terus kalau misalnya orang bilang kayak gitu, kayaknya nggak cuma dai-dai, orang terdekat pun juga pasti bilang gitu ke kita. Kalau misalnya kita nih kayak nangis, apa sedih atau mengalami suatu pengalaman buruk di hidup kita yang itu benar-benar kayak mungkin merubah diri kita secara mentally, emotionally, akhirnya kayak ya udah kamu kurang sholat aja, kurang ngaji gitu kan. Itu kayak masih sering banget kita temuin. Padahal gangguan mental lagi itu nggak bisa diukur dari seberapa religius orang itu. Tapi memang benar, dengan kita beribadah itu, mungkin untuk sebagian orang, kalian pernah dengar nggak kata-kata gini, to connect with yourself is to connect with God. Belum. Jadi ketika kamu terhubung dengan dirimu, bagian dalam dirimu, kamu seperti terhubung dengan Tuhan. Oh iya, kalau dalam bahasa Arabnya ada juga tuh Kak. Apa tuh? Dalam bahasa Arabnya, man arafa nafsah arafa robbah. Barang siapa yang tahu dirinya sendiri, dia seperti tahu Tuhannya gitu. Nah, ini kan berarti masih berhubungan gitu. Iya. Ini masih berhubungan. Maksudnya gimana? Ketika kita cerita sama Tuhan kita, mungkin di sini yang nonton nggak cuma Islam ya, ada teman-teman yang Kristen, ada saudara-saudara kita yang Katolik, Kristen, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Maksudnya ketika kita punya kita percaya bahwa ada suatu zat yang lebih besar daripada kita di atas ini semua, dan kita berusaha buat terhubung dengan dia dengan kita menceritakan masalah kita gitu. Mungkin nggak mesti dengan sholat ya, walaupun untuk sebagian besar orang sholat tuh works banget gitu, menenangkan gitu. Cuma kamu cerita ke Tuhanmu, kamu minta gitu, apa yang kamu mau ceritakan semuanya, itu bener-bener relieving banget. Itu bener-bener bikin kita plong, tenang gitu. Iya kan? Maksudnya dan mungkin kalau misalnya orang yang nggak percaya Tuhan, dengan dia ngomong ke dirinya dia sendiri gitu, maksudnya kayak dia diam-diam, dia ngomong ke dirinya dia sendiri, kayak cerita, tapi itu sama, maksudnya livingnya kalau dia percaya tuh dia beda. Kayak kita tuh kayak istilahnya kayak kita bersandar gitu, ada zat yang besar, yang maha baik, yang maha penyayang, yang bisa kita sandari untuk kita menceritakan masalah-masalah kita. Mungkin kalau misalnya caranya seperti itu mungkin akan berhasil gitu ya, insya Allah. Maksudnya kayak misalnya itu kan salah satu cara kita buat rilis emosi negatif kita gitu, kayak dengan kita menangis, dengan kita cerita. Tapi kalau misalnya kurang sholat, kurang ngaji, akhirnya orang yang beribadah ini kayak udahlah aku udah nggak bisa jadi ya, yang dikhawatirkan udahlah aku udah nggak percaya Tuhan lagi, buktinya aku udah sholat, udah ngaji, tetap aja masih depresi, tetap aja masih sedih gitu, tetap aja masalahnya nggak selesai gitu kan. Iya. Jadi memang itu salah satu masalah kita di Indonesia ini, nggak mungkin di negara lain juga. Maksudnya kayak ketika seseorang itu punya gangguan kejiwaan atau mengalami stres depresi, pasti langsung dikaitkan dengan
ketaatannya dia, keimanannya dia gitu, kerajinannya dia beribadah gitu. Orang terdekat kita juga pasti sering kok ngomong kayak gitu. Tapi ya kita maklumi aja ya, karena mungkin mereka hidup di masa yang akses terhadap informasi mental health tuh nggak semasif sekarang. Jadi mereka masih abu-abu gitu, kayak kesehatan mental gitu. Jadi selalu saran yang diberikan kepada kita pelariannya ya sholat, ngaji gitu, ibadah ini. Walaupun sebenarnya menurut kita aku tuh udah sholat, udah ngaji, masih ngerasa kayak gini gitu. Tapi ya udah, namanya saran kita terima aja. Cuma back again, cuma kita yang bisa nolong diri kita sendiri. Maksudnya yang bisa mengupayakan ya, kesembuhan tuh semuanya dari Tuhan kita. Cuma kita bisa mengupayakan itu dengan kita kayak cari tahu, kenapa sih kita ngerasain ini, apa sih yang aku rasain ini selama berbulan-bulan ini, kenapa kok nggak terselesaikan, kenapa mengganggu aku. Akhirnya cari tahu misalnya di internet, kemudian tapi jangan self diagnose ya, jangan mendiagnosis diri sendiri. Terus setelah baca mungkin kita bisa mulai pergi ke professional help, psikolog, psikiater, hipnoterapis, buat lebih tahu mendalam tentang diri kita dan berusaha membantu diri kita. Karena kayak iya, Kak. you who can save yourself gitu. Nggak akan ada yang ada buat dirimu sendiri. Oke. BTW tadi sempat Kak Nala bilang untuk membuang energi-energi negatif. Nah, itu kira-kira apa ya, maksudnya yang diperlukan buat kita nih zaman sekarang buat kayak menghilangkan itu. Kan kadang-kadang kita dengar dari orang ini berbeda gitu ya. Dari si A, mereka ngatain kalau aku lagi sedih, aku ngelakuin ini gitu. Yang si B, aku ngelakuin ini, beda-beda gitu. Nah, kalau dari yang benernya kan Kak Nahla mungkin pasti lebih tahu ya. Maksudnya untuk dalam ilmu psikologi yang bener tuh seperti apa sih dalam membuang energi negatif? Maksudnya kayak lagi sedih atau apa itu bisa dengan apa ya? Selain healing, Kak, selain healing harus gimana? Healing yang dimaksud tuh healing yang jalan-jalan ya? Oh iya, healing juga tuh Kak, gimana tuh? Oke, kita bahas yang tadi dulu, yang rilis energi negatif itu ya. Semua perasaan kita itu adalah energi. Perasaan positif, perasaan negatif itu energi. Perasaan negatif kita itu jadi energi negatif. Nah, energi negatif ini kalau misalnya tidak kita salurkan, tidak kita rilis, tidak kita keluarkan, ini akan stagnan dalam tubuh kita, dan ini bisa dalam jiwa kita juga, dan ini bisa membuat kita nantinya di masa depan mengakibatkan adanya gangguan atau masalah-masalah psikologis lainnya gitu. Karena itu cuma kita pendem gitu. Ibaratnya kalau misalnya kita punya botol minum, kita isi air terus, nggak pernah kita keluarin, nggak pernah kita tuang airnya, isi terus, lama-lama dia akan tumpah airnya gitu. Jadi akan jadi bom waktu aja kalau misalnya nggak pernah kita rilisin secara reguler gitu. Nah, tadi Habibie nanya gimana sih caranya buat rilis energi negatif. Harusnya aku tanya ke kamu Habibie, karena setiap orang tuh punya cara yang beda-beda. Nah, jadi yang bener tuh gimana? Yang bener adalah di situ kamu temukan rasa tenang saat kamu melakukan itu, atau emosi negatif kamu ngerasa kayak jadi udah bisa hilang setelah kamu ngelakuin itu, berarti itu works di kamu gitu. Jadi ada orang yang olahraga, dia main basket, main bola, atau jogging, atau juga ada yang dia kayak nyanyi-nyanyi, ada yang gambar, melukis, menulis juga. Cuma mungkin menulis itu efektif ya, sebagian besar tuh efektif karena di situ kita berarti kayak mengeluarkan pikiran kita yang kita rasain di atas sebuah kertas, dan itu kertas itu jadi sebuah objek yang akhirnya bisa kita baca. Jadi kita lebih jelas, oh ternyata ini yang aku rasain, oh ini ternyata yang aku pikirin gitu. Jadi itu kayak bisa mengeluarkan energi negatif kita. Jadi find a way to release your energy. Kalian semua pasti punya cara masing-masing. Nah, kalau kalian gimana nih, aku mau tanya. Kalau Habibie apa ya, nonton drakor atau mungkin maraton film mungkin seperti itu, atau suatu hal yang bisa variatif sih Kak. Maksudnya kadang-kadang kan lagi sedihnya karena ini kita ngelakuinnya ini gitu, nggak tertentu gitu, nggak pasti itu gitu. Oh gitu. Itu kamu pas nonton drakor, kamu sedang mengabaikan emosinya atau kamu rilis? Oh iya. Diabaikan tuh kayaknya.
kamu distract dulu lah, nggak usah mikirin ini, udah nggak usah ngerasain ini, langsung apa main game aja, atau kayak udah nonton aja gitu, atau kayak pergilah sama teman-teman have fun, itu kamu sedang Oh, itu beda ya? menyesuaikan atau kamu rilis. Oh, beda ya? Beda. Kurang tahu. Oh, baru tahu juga nih. Nggak, kadang kita tuh kayak ngerasa sedih atau kita ngerasa kesal, tapi kita nggak tahu kenapa gitu, atau kayak kadang kita tahu kenapa tapi ya udahlah, ya udahlah gitu, kayak enggak, atau kita tolak gitu, kayak enggak, aku nggak sedih, enggak, aku nggak marah, enggak, justru itu nggak sehat sebenarnya. Jadi what do we do kalau kita lagi ngerasain emosi negatif? Ya kita embrace it gitu. Misalnya kita lagi sedih, ya udah akui kita lagi sedih gitu, aware, terima, oh iya aku emang lagi sedih. Mungkin kita bisa ngomong sama diri kita sendiri, kenapa sih aku sedih? Oh karena ini. Apa ya kira-kira yang bisa bikin itu nggak terjadi, atau kayak kita dialog aja sama diri sendiri, lebih banyak ngobrol sama diri sendiri. Itu nggak apa-apa, itu bagus. Tapi kalau aku banget. sih, Terus setelah kalau aku misalnya kita sendiri kayak, gimana? enggak, kalau misalnya cerita ke temen kayak gitu ngeluh boleh nggak? Boleh, Itu boleh termasuk banget. ngerilis atau gimana? Bisa, itu ngerilis juga. Kita membicarakan pikiran dan perasaan kita ke orang lain, itu termasuk rilis gitu. Kalau kamu ngerasa better setelah kamu menceritakan, kan kayak rasa lebih plong, lebih lega gitu kan. Ya itu good sih, cuma biasanya tuh ntar akan muncul tuh Jatuhnya namanya kayak trust issues. oversharing. Nanti diceritain nggak ya sama dia ke orang lain gitu? Bocorin nggak ya seperti ini, itu gitu. Enggak, kalau aku lebih ke kayak takut oversharing aja, kayak ih kok semuanya jadi tak ceritain sih gitu, oversharing banget. Oh. Jatuhnya malah kayak gitu kebanyakan. Seringnya sih kayak gitu. Kamu Terus jadi nyesel sendiri, kok tadi tak ceritain semuanya ya. iya ya, emang kadang kita kerasa kayak gitu ya. Berarti kita nyaman dong sama orang itu cerita dan kita percaya sama dia gitu. Terus kamu emang kamu harus pay attention juga di situ. Aku oversharing banget ya waktu nyeritain tentang hal ini. Ada apa nih dengan hal ini gitu. Karena bisa jadi ketika kita sangat oversharing terhadap suatu hal, itu ada yang belum tuntas di masalah itu. Misalnya itu kayak itu jadi trigger kita, bisa jadi gitu. Tapi seringkali kan kita cuma cemas aja kan, kayak aduh oversharing gak ya tadi gitu, padahal bisa aja enggak gitu. Temen kamu nggak ngerasa kamu oversharing, cuma kamu aja mungkin aduh banyak banget yang diceritain gitu, padahal nggak apa-apa. Intinya dikomunikasin aja. Mungkin kamu bisa tanya ke temenmu, kamu keberatan nggak aku ceritain nih gitu, atau kayak kamu ngerasa ini too much nggak buat kamu gitu. Kalau dia kayak oh enggak lanjut aja, kayak udah nggak apa-apa gitu, kayak gitu. Jadi intinya kalau kita ngerasain perasaan negatif kita akui aja gitu, kita sadari oke, aku lagi sedih, oke, aku emang lagi marah gitu, kita terima, terus kita lepaskan gitu, jangan kita kayak tolak, enggak aku nggak sedih, enggak aku nggak marah. Itu malah bikin itu kayak dia nggak bisa lewat gitu. Kayak kalau kita sadari, terima, udah kita lepaskan lagi, dia kayak lewat aja set gitu, emosi negatif itu, energi itu. Jadi itu sih. Mungkin ada teman-teman lain ada tanggapan di kolom komentar, bisa langsung sharing. Oh iya. Ini ada yang nanya. Assalamualaikum, Pak. Oh iya. Terus seringkali kan kalau misalnya kita lagi sedih gitu ya, udahlah bawa tidur aja gitu. Ntar bangun-bangun mungkin udah lupa, udah ngerasa better. Itu sebenarnya sedang kita lepaskan, apa kita skip tuh emosinya. Kalau kayak gitu kita abaikan dengan tidur. Emang kadang itu orang kayak relate buat mahasiswa. drink it away. Kenapa? Iya, tidur itu relate buat mahasiswa gitu. Nggak tahu ya mahasiswa di sini mungkin atau seluruh dunia kayak gitu juga. Relate sih ya, emang. Dulu aku juga kayak gitu kok. Sebelum aku bener-bener mengenal gimana cara kayak rilis energi negatifku, perasaan-perasaanku yang negatif. Jadi aku kayak gitu, kayak udahlah buat tidur aja, udahlah lupain. Kayak aku nggak mau menerima hal itu. Justru itu sebenarnya nggak sehat. Suppressing your emotions is not healthy gitu. Jadi sekarang aku mulai belajar gimana sih ngelola itu. Kita nggak harus menghindari itu, tapi kita mengelola gitu. Kita manage itu gimana. Oh, aku
aku lagi rasa sedih, apa yang bisa aku lakuin ya buat ngerasa kayak gini. Mungkin kadang kita nggak tahu kenapa ya bawaannya sumpek aja gitu kayak sedih sumpek tapi nggak tahu kenapa. Nah kalau misalnya kayak gitu, step pertama adalah kita mencoba identify the emotion, kayak kira-kira apa yang aku rasain ya, apakah ini, jadi kita kasih nama emosi ini, apakah ini sebuah rasa sedih, apakah sebuah rasa marah, rasa sebel, apa rasa kecewa, itu namanya emosi apa, kita identify dulu. Nah setelah itu kita coba identify the source, kayak kenapa ya, misalnya udah ketemu nih, oh ini aku sekarang lagi ngerasain sedih, kenapa ya aku sedih, apa karena tadi nggak jadi pergi sama temen aku, atau kayak apa sih karena gebetan aku nggak balas chat 3 hari gitu, apa karena ini gitu. Jadi kita coba mengidentifikasi penyebabnya apa gitu, tanya ke dirimu apa sih yang bikin kamu ngerasa kayak gini gitu, coba. Terus kalau misalnya udah, ya tadi aku bilang itu, feel it, welcome it, dan accept it. Jadi kayak rasakan, ya sadari, terima, lepaskan. Nah itu caranya, balik lagi ke cara masing-masing itu, cara katarsis masing-masing. Kayak gitu. Terus kalau udah, kalian not identify the emotion aja, kayak oh aku tuh tadi bukan sumpek bingung gitu, tapi aku tuh kan lagi sedih tadi karena aku nggak jadi pergi. Ya udahlah nggak apa-apa, toh lain kali juga bisa pergi lagi sama dia, masih ada lain waktu gitu. Jadi kita tutup gitu, setelah kita lampiasin, kita keluarin, kita tutup. Oh ya udah, kita ngomong ke diri kita apa yang, jadi kita let our mind think gitu loh, kayak oh mungkin bisa pergi lagi ya kapan-kapan, ya udah. Nah dengan gitu kan kita feel better ya kan, kayak oh udah sedih, udah nggak bingung lagi sumpek, ternyata penyebabnya karena nggak jadi pergi gitu. Kayak gitu. Oke Kak, mungkin Gitu kita sih. kita kasih kesempatan buat audiens, buat para viewers live ini buat tanya-tanya nih ke Kakak, biar permasalahan mereka juga bisa terselesaikan mungkin. Iya. Aku nggak bisa menyelesaikan masalah guys. Maksudnya jadi tahu Ngasih solusi saran aja. mungkin. Iya, ngasih saran dan masukan gitu. Ya di sini ya. Oke. Gimana Uni, boleh cari pertanyaan-pertanyaan yang Aduh, bagus di atas nih, atas banget iya. nih ada kayaknya. Oh iya nih Kak, ada Bentar. pertanyaan. Kak mau tanya, apa perbedaan merenung, overthinking, dan introspeksi? Apakah berbeda dan apakah saling berhubungan? Oke. Dari siapa itu pertanyaannya? Dari saudara @lanang Mustafa. Lanang_Mustafa. Oke. Halo, Lanang Mustafa. Jadi, kalau menurut aku, perbedaan merenung, overthinking, dan introspeksi itu apa? Merenung itu mungkin kita kayak sedang memikirkan suatu hal gitu ya. Mungkin objeknya lebih jelas kalau merenung, kayak merenungkan sesuatu gitu yang baru terjadi, atau kayak merenungkan tentang diri kita sendiri gitu. Tapi kalau misalnya overthinking itu adalah kayak over dalam berpikir, kita kayak yang bener-bener susah mengontrol itu, kita kayak larut dalam pikiran kita mikir tentang ketakutan kita di masa depan gitu, kayak ntar gimana ya kalau aku habis lulus, ntar gimana ya aku kalau misalnya udah jadi fresh graduate terus nggak dapat kerja gitu, terus gimana ya ntar kalau misalnya aku udah dapat kerja tapi aku kayak nggak disukai gitu di lingkungan kerjaku, misalnya kalau nggak gimana ya ntar kalau misalnya aku udah di lingkungan kerjaku aku udah berhasil accomplish many things tapi aku tetap aja nggak berprogres jenjang karirnya, gimana ya kalau, jadi banyak gitu loh yang kita pikirin tuh selalu ada gitu, kita cemaskan di masa depan gitu. Itu kalau overthinking. Atau bisa juga dengan kayak memikirkan yang sudah terjadi di masa lalu tapi masih kita pikirkan, masih kita sesali, masih terus misalnya kita masih hidup di masa itu gitu loh, masih kita terus pikirkan. Sebenarnya yang udah lewat, yang sudah terjadi itu sudah nggak bisa kita ubah lagi sebenarnya ya kan, kayak
apa yang akan kita Betul. lakukan? Udah nggak bisa kita ubah lagi, yang udah terjadi itu pengalaman negatif kita. Cuma mungkin dampak dari pengalaman negatif itu terhadap diri kita masih bisa kita perbaiki kayak gitu. Misalnya kayak dulu kita pernah mengalami suatu pengalaman pahit, pengalaman negatif yang akhirnya menimbulkan suatu trauma dalam diri kita. Nah, itu mungkin sekarang bisa mulai kita address, mulai kita angkat ke permukaan gitu. Kayak selama ini kita selalu udahlah skip aja, ya udah gitu, udah masa lalu toh udah berlalu, sekarang aku udah ngerasa better. Belum tentu, belum tentu. Coba cek lagi gimana perasaan kamu waktu denger pengalaman itu diceritakan. Kadang ada perasaan kayak jadi cemas, jadi nggak tenang, atau kayak masih ngerasa sedih. Coba diselesaikan. Unfinished business itu dari masa lalu diselesaikan. Aku jadi kemana-mana ya ceritanya, padahal pertanyaannya tentang overthinking. Gak apa-apa Oke, kok. Kak. I'm so sorry, Terus guys. mungkin pertanyaan selanjutnya kayak Tadi pertanyaan saya selanjutnya. introspeksi intinya kayak kita mungkin lebih cek dalam diri kita sendiri ya, lebih mengquestioning, lebih mempertanyakan apa yang sudah kita lakukan tentang diri kita, gitu sih, biar kita lebih sadar juga. Berarti kalau introspeksi itu baik, kalau overthinking yang nggak baik ya, Kak? Overthinking nggak baik, kalau introspeksi baik, karena itu untuk perkembangan diri kita juga kan, gitu. Iya. Karena kita tuh harus sadar juga guys, kita nggak akan selamanya benar. Kadang kita juga loh yang salah. Jadi introspeksi bagus buat kita sadar kalau, oh iya aku juga salah nih karena aku tadi udah ngomong kayak gini, seharusnya nggak seperti ini gitu. Biar kita nggak merasa si paling bener, si paling oke gitu. Si paling. Oke. Gimana? Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Dari saudara Sayyid Rahmatullah. Ciri-ciri mental yang sehat dan tidak sehat bagi mahasiswa itu gimana ya, Kak? Ciri-cirinya, mungkin ciri-ciri orang yang bermental sehat dan tidak sehat itu gimana ya, Kak? Mungkin semua orang sama aja, Kak, bukan cuma mahasiswa aja. Tapi di sini biasanya mahasiswa. General aja. Atau gimana? Oke, ciri-ciri mental yang sehat itu adalah ketika kita bisa mengelola perasaan kita. Dan kalau misalnya secara general, sehat itu sehat fisik, sehat mental, dan sehat secara sosial. Itu menurut WHO juga seperti itu. Nah, kalau misalnya sehat mental, berarti kita bisa mengelola perasaan kita, terus kita juga nggak merasakan adanya suatu permasalahan psikologis dalam diri kita dalam jangka yang lama gitu. Kalau misalnya kita sekedar kayak bad mood atau kayak ntar tiba-tiba jadi sedih atau jadi marah atau segala macam, itu normal guys, kita manusia, kita pasti merasakan itu dalam keseharian kita. Tapi kalau misalnya itu udah dalam jangka waktu yang lama dan itu udah mengganggu keseharian kita, please aware of it dan cari pertolongan gitu, tolong diri sendiri. Dan aku akan selalu mention ini berkali-kali untuk pergi ke psikolog, psikiater atau hipnoterapis. Pokoknya kalau kalian udah merasa ada yang salah, ada yang dirasa mengganggu banget diri kalian, nggak apa-apa. Jangan takut akan penilaian orang, stigma, pergi ke psikolog ya? Kenapa sih, gila ya? Kadang masih ada loh yang seperti itu gitu. Di label, kita tuh kalau pergi ke psikolog. Padahal kan kalau kita pergi ke psikolog, berarti tandanya kita tuh berani gitu. Kita berani karena kita udah sadar ada yang tidak beres atau ada yang bermasalah dalam diri kita, dan kita mau mengupayakan healing itu, mengupayakan kesembuhan untuk diri kita sendiri, mau menolong diri sendiri gitu. Harusnya diapresiasi orang-orang yang pergi ke psikolog, psikiater, hipnoterapis gitu, instead of di label gitu. Tapi ya nggak apa-apa, lagi-lagi kita nggak bisa ngontrol persepsi orang dan perkataan orang lain. Tapi nih Kak, sekarang tuh banyak juga orang-orang yang kayak self diagnosis sendiri gitu. Jadi kayak ngeluh dikit terus habis itu ngerasa bahwa aku bipolar nih, aku ini nih, aku ini tuh banyak banget sekarang. Terus misal dia tuh ngerasa kalau dia kurang sehat gitu mentalnya, terus habis itu pergi ke psikolog, terus habis itu dia tuh nge-share itu ke orang-orang kayak mentalku tuh gak sehat, aku tuh pergi ke psikolog buat orang lain biar tertarik ke dia atau biar orang-orang perhatian ke dia. Dia cuma cari perhatian aja dengan itu. Kayak gitu sebenarnya tuh perlu ditindaklanjuti nggak sih hal-hal kayak gitu? Oke. Orang-orang. Jadi tadi pertanyaan pertamanya masalah gimana? Ini mungkin bisa diulang sekali lagi pertanyaan yang pertama.
Maaf Ya banget. tadi kan tentang ke psikolog nih, kalau misalnya kita punya masalah kita pergi ke psikolog. Itu kan memang orang-orang yang membutuhkan, tapi semisal dia itu belum terlalu membutuhkan gitu. Dia tuh memang masih berada di taraf dimana belum masih stres, belum depresi gitu. Tapi dia udah keluar-keluar nih, udah self diagnosis. Aku depresi, aku tadi ke psikolog buat cari perhatian orang lain kayak gitu tuh. Gimana sih sebenarnya itu tuh hal yang baik atau itu hal yang perlu ditindaklanjuti juga termasuk ketidaksehatan mental. Oke, kayak gini. Kalau menurut aku ya, upaya dia buat pergi ke psikolog itu udah bagus karena dia aware gitu dan dia emang udah berusaha mau nolong dirinya dia sendiri gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia self diagnose gitu kayak, oh aku udah baca nih tadi di internet gejalanya sama nih kayak aku semua. Apa susah tidur, terus kayak merasa cemas tiap waktu ini gini. Aku banget nih, wah fix sih aku bipolar gitu. No 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 no, nggak boleh kayak gitu gitu. Karena uh, profesional profesional yang di bidang psikologi, di bidang psikiater dan ilmu kedokteran jiwa dan lain sebagainya itu mereka lebih paham, lebih capable dan mereka yang bisa decide gitu loh kayak oh dan itu nggak langsung semerta-merta di decide aja, pasti ada proses di situ yang cukup panjang, ada assessment yang akhirnya sampai kamu didiagnosis, oh iya kamu tuh depresi kayak gitu. Jadi dan itu sih pros cons-nya sekarang akses informasi yang mudah banget dan mental health awareness yang sangat masif. Bagusnya adalah banyak orang semakin aware, cuma negatifnya adalah akhirnya banyak yang self diagnose, dikit-dikit ngerasa dia bipolar, dikit-dikit ngerasa dia OCD, dikit-dikit ngerasa dia GAD dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, terus itikat dia buat pergi ke psikolog tuh sebenarnya udah bagus kan, cuma ya banyak sih memang yang seperti itu, kayak dia abis itu berusaha agar semua orang tahu aku habis pergi ke psikolog supaya dia mendapatkan attention gitu. Nah, sebenarnya perlu ada tanda tanya lagi, perlu dipertanyakan, emang kenapa dia kok butuh attention? Kenapa sih dia kok butuh attention emangnya? Apakah dia kesepian? Apakah dia kekurangan kasih sayang? Apakah dia kekurangan cinta gitu? Sebenarnya itu pertanyaan juga gitu. Ada yang berarti ada masalah juga kenapa dia sampai berusaha menjadi attention seeker itu gitu. Kayak haus affection, attention dari orang-orang. Itu ada pertanyaan juga kenapa gitu, ya kan? Iya. Tuh. Kita tuh nggak pernah tahu apa yang sedang seorang hadapi gitu. Mungkin kita ngerasa problem dia tuh biasa aja, masih segitu-segitu aja, masih beratan punya aku. Tapi kita nggak tahu gimana dia berusaha keras buat battling itu, buat menghadapi itu. Kita nggak tahu itu semua gimana mentalnya dia, gimana yang dia rasain, seberapa keras dia berusaha, kita nggak tahu itu gitu loh. Jadi mungkin note buat diri kita sendiri juga, kita nggak boleh underestimate apa yang orang lain rasakan gitu. Jadi ini yang penting ya buat kalau misalnya kita mau penting jadi buat kalau misalnya kita mau jadi pendengar yang baik, di saat ada orang bilang kayak aku sedih banget nih, sumpah ini aku sial banget nih hari ini, pokoknya aku orang yang paling sial, pokoknya dia mungkin kayak meluapkan emosinya gitu ya segala macam. Kadang kita dengarnya apaan sih gitu doang gitu. Tapi sebagai pendengar yang baik kita nggak seharusnya seperti itu. Kita validasi apa yang dia rasain. Oh aku paham banget, kamu pasti ngerasa sedih karena ini ya. Walaupun menurut kita, gitu aja masa sedih gitu. Enggak, kita nggak tahu perasaan masing-masing itu seperti apa, sensitivitas hati itu bagaimana. Jadi kita validasi aja. Toh menjadi baik itu nggak harus mengeluarkan uang gitu. Maksudnya kayak it cost nothing to be kind, kayak ya udah gitu. Validasi aja perasaannya. Oh kamu ngerasa kayak gini ya, gitu. Kita nggak usah mikir keras buat kasih saran gitu. Kadang emang orang nggak butuh dikasih saran, kadang emang dia hanya butuh didengarkan gitu. Oke, Kak. Oke. Ini kayaknya nih gak kerasa ya kita ngobrol, ternyata udah hampir 1 jam. Oh ya ampun, kita ngobrol-ngobrol sama kalian. Karena seru banget. Ya, wah gitu, ngobrol-ngobrol sama Kak Nahla sangat bermanfaat dan memberikan banyak sekali pengetahuan baru ya. Aku juga senang ngobrol-ngobrol bareng kalian. Mungkin
Mungkin buat udah saudari Uni. ditutup pertanyaannya Ya atau gimana? udah Udah ditutup ya? iya. Mungkin Oh iya guys, dari aku ada satu lagi nih tips buat menjaga kesehatan mental di era digital. oke. Oke, apa Apa itu Kak? nih Kak? Boleh di-spill Kak? Ada, boleh. Spill the tea ya. Jadi aku ada 3 tips yang mungkin bisa kalian lakukan untuk bisa menjaga kesehatan mental kalian di era digital ini. Dimana ya akses informasi gampang banget diakses, terus berita juga nggak bisa kita tutupin, TV dari HP, koran segala macam nggak bisa kita tutupin semuanya, tapi kita bisa ngontrol gimana kita ngerespon itu. Yang pertama adalah dengan set boundaries. Kalau kita ngelihat suatu berita dan itu bikin kita ngerasa nggak nyaman atau bikin kita kepikiran, bahkan ada juga yang gara-gara satu berita yang itu mungkin cukup menyedihkan ya, maksudnya sangat berduka gitu, itu bikin bikin yang membaca tuh jadi nggak bisa tidur karena merasa kasihan sama yang menjadi korban gitu, atau kayak ngelihat di story orang kayak tragedi Kanjuruhan kemarin, akhirnya dia jadi yang kepikiran, kasihan. Ada loh beberapa orang yang kayak gitu, dia punya kepedulian yang besar, jadi dia kayak ngerasanya ikut memikirkan apa yang mereka rasakan gitu. Sense of empathy-nya juga tinggi gitu. Nah, mungkin yang bisa kita lakukan adalah kita set boundaries gitu. Kita terapkan batasan dalam diri kita. Misalnya ada berita nih yang bikin kita nggak kepikiran tadi, kita mute aja. Kita mute. Kalau itu bikin kita ngerasa lebih baik, it's okay, mute aja. Terus misalnya kalau misalnya TV ada berita yang, beritanya ini lagi, males banget, matiin aja, nggak apa-apa gitu. Jadi terapkan batasan-batasan yang itu sekiranya akan membuatmu merasa lebih baik gitu. Karena yang harus menjaga kesehatan mentalmu adalah kamu sendiri, bukan orang tuamu, bukan anakmu, bukan saudara-saudaramu, bukan temanmu, tapi kamu sendiri yang harus menjaga gitu. Jadi once ada hal yang kira-kira yang membuat kamu ngerasa gak nyaman, mengalihkan perasaan negatif, ya udah mute aja. Tapinya nih, bukan berarti kita abis itu nggak open to kritik gitu. Ada orang yang setahu kita, udahlah nggak usah bad vibes, mute aja, enggak, jangan kayak gitu juga. Jadi mungkin lebih kayak kita batasi diri kita, batasi sosial media kita, mana sekiranya yang bisa bikin kita lebih tenang lagi gitu, dan nggak merasakan perasaan negatif itu tadi. Itu yang pertama ya, set boundaries. Terus itu bisa dengan cara mute, unfollow, matiin. Dan yang kedua adalah find a way to release your energy. Find a way to katarsis tadi ya aku bilang. Jadi gimana cara kita bisa melepaskan perasaan negatif kita. Cari caramu kayak gimana? Apakah caramu itu melukis? Apakah caramu itu olahraga? Kan olahraga itu bagus banget loh. Dia membuat otak kita tuh merilis hormon-hormon yang itu bisa buat kita lebih bahagia lagi. Oksitoksin, dopamin, serotonin, bikin kita lebih bahagia, lebih sehat juga gitu. Terus membuat kita menghadirkan perasaan tenang gitu. Jadi itu kita cari caranya gimana, olahraga, nari, ngelukis, nyanyi, ngedance, apapun tuh, nulis tuh. Dan yang ketiga adalah social media detox. Kalian pernah coba nggak social media detox? Belum tuh Kak. Belum pernah. Social media detox itu kalian nanti membuat suatu jangka waktu di mana kalian nggak menggunakan sosial media sekali. Bisa dimulai dari 3 hari atau seminggu. Bener-bener kalian tanpa sosial media, kecuali WhatsApp ya. WhatsApp kan sekarang udah kebutuhan banget buat komunikasi gitu. Tanpa Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Dalam seminggu itu, dan kalian coba deh, kalian rasakan, kalian merasa lebih tenang apa enggak? Ngerasa lebih bahagia apa enggak? Selama 7 hari itu. Dan 7 hari itu, gunakan waktunya sebisa mungkin untuk ada di present moment gitu. Untuk lebih dekat sama orang-orang tersayang, reconnect with your old friends, terus kayak, susah sih kalau old friends sekarang punya kesibukan masing-masing ya. Maksudnya kayak, itu bisa bikin hubungan kita dengan orang terdekat kita tuh makin intimate gitu loh, lebih kuat lagi. Terus habis itu coba ajak ngobrol orang baru, dengerin cerita-ceritanya gitu, reconnect with people, with nature, jalan-jalan, jalan sore, pagi-pagi. Terus bener-bener gunakan
5 alat indramu dalam keseharian itu. Kayak kalau kamu jalan-jalan, kamu lihat sekeliling, alam ini pohon, rumput semua yang kamu dengerin suara-suaranya, hirup udara yang segar. Jadi bener-bener hidup gitu. Itu bikin kita ngerasa lebih hidup lagi sosmed detox itu. Aku bisa cerita kayak gini karena aku udah pernah dan banyak beberapa orang juga udah pernah melakukan ini. Dan mungkin kalian yang belum pernah nyoba, aku saranin nyoba juga social media detox. Jadi kalian harus tahu kapan waktu kalian buat istirahat, buat take a break. Nah, set boundaries itu bisa jadi dengan mute itu di mute, unfollow, skip, atau kalian ya bener-bener take a break, jauhin HP-nya dari kalian gitu, sosial medianya tutup gitu. Nah, sosmed detox ini bikin kita lebih tenang sih, tenang, lebih bahagia gitu. Coba deh bener-bener maksimalin waktu itu, bener-bener buat sosialisasi sama orang, bersosialisasi sama orang-orang, buat quality time sama keluarga atau sama teman-teman, terus reconnect with nature juga gitu, jalan-jalan, terus pokoknya terserah kalian lah, pokoknya kalian di waktu itu kalian bisa gunain waktu buat bisa lebih hidup lagi, lebih terhubung sama diri kalian sendiri juga, dan rasain bedanya. Dan di momen kalian jalan-jalan tuh kalian bisa loh sambil count your blessings, sambil kayak ngitung apa aja sih berkah dalam hidupku ini yang bisa aku syukuri gitu. Kayak misalnya nih dengan kalian ngehirup udara aja ya, alhamdulillah gitu, bisa nafas. Terus kayak terus misalnya kita kayak makan gitu ya, makan terus kita kayak alhamdulillah masih bisa ngerasain ini gitu. Jadi itu bikin kita lebih alive gitu loh, kayak gitu. Terus count your blessings gitu. Mungkin dengan kita away dari social media, kita bisa lebih berpikir secara jernih, bisa lebih melihat keberkahan di sekitar kita. Kayak salah satunya kayak umur kita sekarang masih ada, masih hidup, masih bernafas, masih diizinkan bisa baik, buat belajar, buat sharing sama orang lain, buat bisa jadi orang yang lebih bisa bermanfaat dan lain-lain gitu loh. Jadi kalau saran aku, cobain kalian sosmed detox itu dan lakuin apa yang bisa bikin kalian happy selain scrolling ya. Misalnya kayak apapun itu, main bola, kayak ngelukis, gambar, nyanyi. Jadi itulah waktu yang bisa kalian ambil buat diri kalian sendiri, buat hidup kalian agar bisa lebih hidup, lebih alive lagi. Gitu. Oke, Kak. Berani nggak? Ini challenge loh. Oke. Coba Kita aku udah gitu loh, challenge Kak. nih buat Kemarin kalian aku tuh sosmed detox. Bisa nggak kira-kira hidup tanpa Instagram, tanpa sosial media? Bisa nggak? kita coba ya, Kak. Kemarin udah nyoba. Kemarin aku tuh udah nyoba kan, nggak pakai iya. Instagram 2 minggu kayaknya gitu. Terus habis itu tiba-tiba ada acara ini kan, pakai akun Instagram, harus pakai akun Instagram pribadi. Terus jadi kayak, ya dia hidupin lagi dong ini. Oh, karena emang requirements-nya harus kayak gitu ya. Ya udah sih. Mungkin bisa dicoba kalau misalnya kita nggak ada hubungannya dengan pekerjaan. Misalnya ada kan orang yang memang kayak misalnya dia influencer atau dia selebgram atau banyak tokoh-tokoh Instagram lainnya yang dia tuh memang pekerjaannya mostly di IG gitu kan, endorse, review dan lain sebagainya. Mungkin dia kalau tanpa IG susah ya gitu loh. Maksudnya kan juga banyak yang bergantung sama dia gitu loh, kayak all shop, bisnis orang tuh bergantung sama dia, jadi mungkin dia akan susah buat ngelakuin itu. Tapi buat kita yang nggak terlalu punya ketergantungan sama Instagram, coba deh itu. Cobain sosmed detox biar kita bisa meningkatkan kualitas hubungan kita sama orang kita sayang, sama orang terdekat kita. Itu benar-benar a way to reconnect. Oke, kita coba ya nanti ya, Nia. Semoga merasa lebih hidup, lebih tenang lagi ya. Amin. Iya, Kak. Ini Kak, ada pertanyaan satu lagi nih. Ini akunnya Pak Pres nih. Nanti kita nggak apa-apa ya, nambah satu pertanyaan lagi. Nanti di-kick dari PPI ini kalau nggak ngasih pertanyaan ini. Gimana? Nih dari Pak Pres PPI Surya. Kalau fenomena second akun itu termasuk gejala mental illness nggak Kak? Second akun. Second account? Second account, tapi kan itu kan hak kita kan. Kalau menurut aku sih itu bukan gejala mental illness ya, itu cuma mungkin kita yang lebih mau mempersempit aja audiens kita di sosial media biar kita lebih
lebih intimate sama teman-teman kita doang, misalnya sama keluarga aja gitu. Biar kita mungkin lebih bisa leluasa buat sharing. Kadang kan kadang orang tuh untuk di personal account yang sekarang misalnya orang bilang first account ya, masih khawatir akan penilaian orang lain gimana ya, terus ntar ada orang yang ngejudge nggak ya gitu. Kayak kita nggak seleluasa itu karena kita masih mengkhawatirkan penilaian orang lain. Tapi mungkin di second account karena kita udah nyaman sama orang-orangnya, udah dekat, mungkin itu bisa bikin kita kayak lebih leluasa aja. Jadi menurut aku itu bukan gejala mental illness sih, itu pilihan masing-masing individu aja gimana dia mau menggunakan akunnya sosial medianya gitu sih. Oke, makasih banyak Kak. Oke, terima kasih Mungkin banyak, Kak. kita kita ke sesi terakhir, yaitu pembacaan kesimpulan dari moderator kita, Saudari Uni. Sebenarnya Silakan. ini banyak banget yang harus disimpulin dan juga banyak banget poin-poin yang tadi itu banyak banget nih. Tapi aku ringkas saja sedikit aja mengenai hal tersebut. Oke. Mengenai tentang batasan, karena manusia itu kan sepanjang dalam hidup manusia itu kan pembelajaran. Hidup itu lifetime learning gitu. Jadi selamat berproses buat kalian semua, buat kita semua, dan juga jangan lupa untuk ingat bahwa manusia itu berbatas dan terbatas. Belajar dan menyadari keterbatasan adalah tugas manusia sepanjang kehidupan. Terus juga mungkin yang perlu digarisbawahi di sini adalah self control dari diri kita sendiri. Karena setiap orang itu pasti punya badai dan juga pelanginya masing-masing. Setiap orang itu pasti ada masa bahagia dan masa sedihnya masing-masing. Jadi sadari itu, jadi belajar dari itu, mari kita jadi manusia yang lebih baik lagi, jadi pribadi yang lebih baik lagi. Gak perlu jadi nomor 1, tapi cukup selesaikan satu persatu aja ya guys. Yeah. Kayaknya betul sekali. Kayaknya udah cukup segitu aja ya. Kalau misalnya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, langsung ditanyakan aja ke Kak Nahla sendiri, atau mungkin secara pribadi atau gimana. Iya, boleh. Kalian Masih ada pertanyaan bisa langsung reach out ke DM aku. Tapi mohon bersabar kalau aku balasnya lama. Tapi insya Allah aku bisa segera balas ya. Aku minta maaf buat teman-teman juga yang DM-nya belum aku balas. Oke. Lupa nih Kak, mau ngasih selamat congratulations Kak sebagai Putri Indonesia Jawa Timur. Wah, terima kasih. Mau doain banget. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih Abi. Iya Kak. Oke. Gak kerasa ya Sobat PPI Surya, udah hampir sejam kita menemani kalian. Kita sama-sama sharing ilmu bareng Kak Nahla dan juga Uni di live kali ini. Ya mungkin semoga apa yang telah kita sharing ke kalian, apa yang kita telah bagikan kepada kalian, ilmu-ilmu ini bisa bermanfaat dan juga bisa kalian praktekkan nanti di kehidupan kalian. Amin. Kehidupan kita mungkin ya, bukan kalian, kita semua. Oke. Terima kasih teman-teman. Ya, sekali lagi makasih banyak buat Kak Nahla, kami dari PPI Surya. Berterima kasih yang sebesar-besarnya karena udah mau mampir untuk live bareng dan sharing-sharing bareng kita. Terima kasih. Semoga nanti ada lagi kesempatan selanjutnya mungkin bisa kita ngobrol-ngobrol bareng Kak Nahla lagi. Terima kasih. Oke, Kak. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah join dari tadi, yang udah nanya, udah aktif, seru banget sharing session kita kali ini. Mungkin yang belum terjawab pertanyaannya bisa langsung ke DM aku ya. Terima kasih Habibi, terima kasih Uni atas diskusinya. Makasih. Thank you so much. Aku senang banget. Terima kasih banyak. Dan sehat-sehat kalian. Sampai ketemu lagi. Juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.